Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jejak Sikupro bersama Zumbro TV dan mengikuti digital di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Absen. Xin chỉnh ẩm, chỉnh sản phẩm, sản chỉnh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Natasha Nabila Putri, mahasiswi dari Universitas Pesada Indonesia YAI yang akan membantu kegiatan kita pada hari ini. Selamat datang kepada para tamu undangan, yaitu Bapak Mulyonologi MSI sebagai Direktur Utama Istiqlal Global Fund, Bapak Haji Nurhaim Muhdlor LC.ME sebagai Direktur Pengembangan dan Kerjasama Wakaf, Bapak Abdul Basit Ibrahimi STHI MIKOM sebagai Direktur Utama Keuangan dan Marketing Komunikasi, Bapak Aan Wijastomo MA sebagai Direktur Digital, Bapak Ahsanul Haq MA sebagai Direktur Bisnis, Ibu Dewi Surya SPI MA sebagai Asisten Wakil Rektor 4 Universitas Pesada Indonesia YAI. Bapak Afans dari Jejaring Humas Komunikasi, Pak Aryo sebagai Partnership XL Asiata, Pak Febri dari Basnas Program dan peserta fokus Group Discussion. Segala puja dan bersyukur, mari sama-sama kita baca Al-Fatihah untuk memperlancar acara ini sampai dengan akhir. Ala haziniya wa ala kulli nabiyyin sholihan. Al-Fatihah. Yaitu pertama sambutan dari Profesor Dr. Suharso dari Universitas Pesada Indonesia YAI, dan selanjutnya channel speaker dari Bapak Mulyonologi sebagai Direktur Utama Istiqlal Global Fund, pembukaan materi oleh moderator Dr. Siti Komsia SIP MSI, dan selanjutnya penyampaian materi dari Bapak Abdul Basit Ibrahimi, Bapak Aan Wijastomo, dan acara selanjutnya workshop pengenalan aplikasi secara umum yaitu Bapak Arfan, diskusi bersama tentang jejaring dan digitalisasi masjid dari Ibu Dr. Siti Komsia SIP MSI. Acara selanjutnya Isoma dan penyampaian materi dari Bapak Arfan yaitu fintech aplikasi jejaring dan digitalisasi masjid, dan yang terakhir adalah tanya jawab aplikasi. Pada yang terhormat Bapak Direktur Utama Istiqlal Global Fund, pada yang terhormat Bapak narasumber untuk kegiatan hari ini, Pak Aan dan Pak Bedowi, Pak Basit, dan juga Pak Aan. Pada yang terhormat tim dari pelaksana dari UPII dan pimpinan UPII, tentu saja yang tadi diwakili oleh Budi Supriyan. Pada yang terhormat Bapak peserta, Bapak Ibu mungkin ya, peserta program
kegiatan fokus group discussion, workshop dan feedback dari undangan yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan sehat bisa berkumpul pada kegiatan pada pagi hari ini. Kegiatan pada pagi hari ini merupakan hibah atau program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kebetulan tim dari Pak Ahmad Muhammad Tantowi dan tim tentu saja termasuk kami, termasuk saya, itu memenangkan salah satu kegiatan atau hibah dari Kederekan namanya. Judulnya adalah pengembangan jejaring dan digitalisasi museum. Nah, ada aspek-aspek mungkin di sini ada ukhuwah Islamiyah, ada silaturahmi, dan tentu saja nanti ada aplikasinya tentu saja. Tentu saja tidak bisa kegiatan hari ini Bapak Ibu yang hadir di dalam kegiatan ini bisa bisa memahami aplikasi secara utuh ya. Nanti akan di sini tertulisnya tanggal 26 dan 31 Oktober. Nanti tanggal 31 Oktober kami undang lagi, kami adakan lagi secara teknis, secara detail di kampus UPI. Nah, yang pertama mungkin pemahaman tentang konsep nanti akan disampaikan narasumber dari Istiqlal Bukal Fund atau dari pihak Istiqlal. Nanti dari Pak Arfan tentang aplikasinya secara detail ya. Secara awal dulu mungkin pada pagi hari ini. Kegiatan pada pagi dan siang hari ini akan berlangsung lebih kurang sampai jam 14.30 sebelum kita sholat asar. Untuk itu selaku tim mewakili rektor kami mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti kegiatan ini. Dari tim UPI juga mohon maaf jika di dalam penyelenggaraan acara ini banyak kegiatan, banyak kekurangan, banyak kendala, banyak hal yang tidak tidak sesuai yang diinginkan. Kegiatan hari ini merupakan kerjasama 13 pihak antara tim pelaksana matching fund atau tim pelaksana Kedereka, tentu saja juga dari pihak Istiqlal Global Fund dan juga pihak pengembang PT Jejaring Emas Komunikasi. Mudah-mudahan ini juga akan berlanjut, tentu saja tidak hanya sekedar kegiatan ini sampai dengan Desember, mudah-mudahan sampai dengan nanti bisa sempurna, bisa diaplikasikan, bisa diterapkan di jejaring masjid dari Istiqlal atau mungkin dari masjid yang ada di Jakarta secara keseluruhan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan, salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama sudah hormati kita banggakan hadir bersama kita pada pagi hari ini Bapak Kiai Haji Muhammad beliau salah satu pimpinan kita di sini sebagai kepala bidang penyelenggaraan peribadatan di Badan Pengelola Masjid Istiqlal. Makasih Pak Kiai sudah hadir juga hadir ya. Komplit ini Bapak Kiai Abu Hurairah sudah hadir juga bersama kita. Beliau penyelenggaraan peribadatan. Bapak Suharso dari kampus UPI
Guru Dedi dan seluruh tim dari Universitas Persada Indonesia, para direktur dari Istiqlal Bulapan, hadir di sini Bapak A.M. Yudestomo, ini juga sekaligus narasumber dan yang punya acara pada hari ini. Kemudian ada Pak Basit yang juga sebagai narasumber kita sebagai Direktur Marketing Komunikasi Istiqlal Global Fund. Alhamdulillah pada hari ini saya atas nama Istiqlal Global Fund sangat senang bisa silaturahmi dan bertemu Bapak Ibu sekalian, khususnya pada para peserta fokus ground discussion ya, kita berikan aplaus ya, dan berikan semangat. Alhamdulillah mejanya penuh ini. Ini satu indikasi bahwa kegiatan ini tentu saja penting dan strategis buat untuk membangun network dan jajaran untuk masjid ya. Dan ini yang bisa direspon oleh Umi Kiai bahwa ada sebuah kebutuhan yang sangat besar untuk membangun dan mengembangkan satu konektivitas atau jejaring masjid yang insya Allah ini kita coba inisiasi dari Masjid Istiqlal, itu kita coba sebar dan kita share dan kita bangun konektivitasnya yang baik untuk masjid-masjid yang ada di sekitar kita sebagai pilot, dan insya Allah kita akan bisa bangun untuk konektivitas untuk masjid-masjid Nusantara dan juga masjid-masjid secara global. Saya kira itu mimpi kita ya semuanya. Bapak Ibu sekalian, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Tentu saja terkait dengan digitalisasi, ada expertnya ya, ada pakarnya yang sudah hadir, juga narasumber kita pada hari ini yang akan tampil, yang akan memberikan enrichment ya, satu pengayaan konsep, apa conceptualization of digitalization, apa yang berbasis masjid ya. Saya kira ini kita sangat perlukan. Pertama, ini harus memahami secara dasar, secara konseptual bagaimana positioning masjid ya, saat ini ya. Kalau kita misalnya membaca dan melihat pada buku yang ditulis oleh Bapak Imam Besar, ada sekitar 26 fungsi masjid ya. Jadi fungsi masjid, dan ini diperkuat dalam perpres dalam Badan Pengelola Masjid Istiqlal, bahwa masjid itu punya 2 fungsi, satu fungsi ibadah dan yang kedua adalah fungsi muamalah. Ini secara garis besar. Tapi Pak Imam Besar kemudian mendescribe ya, memberikan sebuah deskripsi yang sangat menarik dalam bukunya itu, bahwa ada fungsi-fungsi yang selama ini di luar imajinasi dan di luar nalar kita, yang kita hanya melihat bahwa masjid itu hanya sebagai fungsi ibadah saja. Coba Bapak Ibu sekalian kita coba kalkulasi berapa waktu yang kita butuhkan untuk misalnya hanya untuk sholat 5 waktu di masjid. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya, subuh. Berapa menit kita butuhkan ya? Hanya berapa menit? Mungkin kalau kita sholat yang paling khusyuk ya, sholat maghrib mungkin 15 menit ya, yang paling khusyuk ya. Paling khusyuk 15 menit ya, kali 3 atau kali 5. Ya mungkin dengan zikirnya lah 1 jam 2 jam. Yang 22 jam ini harus diapakan? Nah, itulah kemudian ini cara garis besar bahwa masjid ya sebagai fungsi utama untuk menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi ibadah, tapi juga ada dimensi muamalah yang harus kita kembangkan, yang harus kita produktifkan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita ingin mencoba membangun sebuah sistem digitalisasi terkait dengan program-program muamalah ini, bahkan masuk dalam dimensi ibadahnya, karena terkait dengan pengembangan infrastruktur, sistem dan sebagainya. Paling tidak ada 3 ya, di mana digitalisasi ini bisa kita memperoleh manfaatnya. Pertama,
digitalisasi ini mampu membangun sebuah produktivitas. Mungkin itu yang nanti akan coba dielaborate oleh para narasumber kita pada hari ini. Membangun sebuah produktivitas, bagaimana kegiatan-kegiatan dan program-program amal, program-program masjid. Karena saya kira konteksnya agak berbeda Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah kita di Istiqlal ini sebagai masjid negara yang 13 hektar luasnya dan kemudian berbagai program. Tentunya Bapak Ibu sekalian punya juga kegiatan-kegiatan sesuai dengan konteks yang ada di lingkungannya. Betul ya Bapak ya? Itu sangat menyesuaikan. Tapi pada intinya bahwa dengan adanya digitalisasi maka itu akan membangun sebuah produktivitas. Itu saya kira satu. Yang kedua, bahwa dengan adanya digitalisasi ini akan membangun sebuah efisiensi. Nanti kita akan coba case per case beberapa masjid di Indonesia yang menjadi pilot, bahkan dia sudah membangun sebuah infrastruktur digitalnya, masuk pintunya saja itu sudah terdigitalisasi. Ya, karena dia mungkin menggunakan face recognition gitu, masuk tertangkap, tercapture wajahnya sudah sangat familiar, pintunya kebuka sendiri. Air kita punya. Sudah ada belum di sini di masjidnya yang pada saat ada face recognition atau ada sistemnya dimanfaatkan pintunya kebuka sendiri? Belum ya. Nah, kalau Bapak sebelum nanti punya satu tekad, keren juga ya kalau digitalisasi. Saya masuk di masjid baru lihat wajah saya itu pintunya bisa buka sendiri, masya Allah. Seakan-akan bahwa kita sudah ketemu dengan Tuhan yang itu kan Maha Kuasa. Kota kama hilang ya di dia. Ya itu membangun sebuah efisiensi. Yang ketiga bahwa dengan adanya digitalisasi, insya Allah akan membangun sebuah partisipasi. Nah, kita lihat QR ya, big response code untuk Indonesian Standard Virus itu sebenarnya mempermudah kita payment untuk misalnya zakat, payment untuk wakaf dan sebagainya itu sangat mudah. Dulu ya harus cari ATM atau misalnya harus mencari kotak dan dulu. Sekarang anytime, bahkan sudah ada dalam genggaman kita ya dengan teknologi. Goreng dadakan, maka ini terjadi pada saya. Kami kalau tadi dikatakan makan Istiqlal, ya saya perkenalkan diri, saya Bukhari, Kepala Bidang Penyelenggaraan Peribadatan di Istiqlal. Tentu ini sangat menarik. Topik digitalisasi masjid ya, dimana sekarang ini sudah saatnya kita tidak perlu susah-susah kayak dulu. Kalau dulu kita mau mengundang orang itu harus datang, harus ketemu ke rumahnya atau kemana makan waktu. Sekarang itu cukup dengan WA, cukup dengan SMS, bahkan SMS sudah ditinggalkan sekarang ya, bisa telepon kapanpun ya. Termasuk memang masjid. Kalau tadi contohnya Masjid Istiqlal, kita sekarang Masjid Istiqlal sudah bisa diakses melalui website dan beberapa media sosial yang kita punya, di mana kita sudah bisa diakses oleh seluruh dunia. Kita juga bekerja sama dengan kedutaan-kedutaan besar dari Indonesia di luar negeri, juga masjid-masjid luar negeri yang selalu secara intens komunikasi dengan kami. Tadi juga disebutkan bahwa misalnya kita menerbitkan buletin mimbar Jumat seminggu sekali. Setiap Jumat itu kita terbit buletin mimbar Jumat yang mana kita muat khutbah Jumat dan juga masuk beberapa hal lain. Kita lihat di situ, itu ada khutbah aktual yang misalnya Jumat ini nanti tanggal 28 ya, itu kita sekarang sudah kerjakan ini. Jadi para khatib yang khutbah di Istiqlal itu sudah harus menyerahkan naskah 2 minggu sebelum khutbah.
atau maksimal seminggu minimal. Nah, jadi ada naskahnya yang kita juga terbitkan di Mimbar Jumat Tilbut Cetak yang kita cetak 2000 mimbar Jumat, juga kita muat di website. Jadi siapapun yang misalnya tadi dapat khutbah dadakan di bapak para kiai ini, ya kan? Waduh, baru telepon tadi malam ini, paginya harus khutbah. Masih ada waktu dari pagi sampai siang, buka website Istiqlal. Unduh itu khutbah, naskah khutbah, bisa. Bapak Ibu sekalian, juga saja kekurangan tenaga. Nah, kita di sini punya 7 imam dan 7 muadzin. Nah, mereka itu tugasnya di sini hanya 24 jam dalam seminggu. Masih ada. Mungkin saya panggilkan dulu. Yang kedua adalah Bapak Aan Widiastomo. Beliau adalah Direktur Pengembangan Ekosistem dan Lini Digitalisasi Global Fund. Yang kedua adalah tadi ya, saya sudah sebutkan Bapak Abdul Basit Bedrawi. Beliau adalah Direktur Keuangan dan Marketing Komunikasi Istiqlal Global Fund. Dan yang ketiga adalah Bapak Arfan. Beliau adalah owner dari PT Jejaring Emas Komunikasi. Baik, karena narasumber kita sudah hadir di hadapan kita, saya persilahkan untuk maju ke depan. Silakan Bapak. Jadi kita paralel. Iya. Silakan Pak Arfan. Oke, silakan Pak Arfan. Maju. Gak ada mau maju. Silakan. Baik, narasumber sudah hadir di hadapan kita semua. Dalam IGD ini nanti kita akan bagi 2 sesi ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada paparan dari narasumber sesi pertama. Sesi yang kedua adalah nanti tanya jawab yang akan saya pandu setelah ketiga narasumber akan memaparkan. Baiklah, pada kesempatan pertama akan kami berikan kepada Bapak Abdul Basit. Pada kesempatan kali ini Bapak Abdul Basit akan memberikan materi tentang jejaring dan kerjasama masjid. Tidak kenal maka tidak sayang, maka saya akan bacakan dulu. Mungkin izin bacakan CV-nya ya Pak Basit. Ada. Sebentar. Oke. Baik Bapak Ibu, Bapak Haji Abdul Basit Doblawi STHI MIKO. CV-nya luar biasa banyak ya. Saya waktu pertama kenal, saya pikir saya waktu mendengar namanya ini kayaknya udah seumur saya. Ternyata masih sangat muda, makanya waktu pertama kali saya panggil Mas aja ya. Gitu. Oke. Pak Basit ini beliau posisinya sekarang adalah Direktur Keuangan Istiqlal Global Fund. CV-nya luar biasa, banyaknya mungkin saya nggak perlu sebutkan ya, nanti habis waktunya hanya ngebacain CV-nya ya Mas ya. Ya, jadi saya persingkat saja. Saat ini posisinya adalah pengalaman kerja juga sangat luar biasa ya. Beliau sebagai komisaris PT Cari Berkah Bersama, Direktur PT Utama Pilar Nusantara, Direktur Utama PT Berkah Pangan Sejahtera, Komisaris Utama
PT HBI Mulia Wisata, pendiri Yayasan Badawi Azizah Mulia, dan Direktur Utama PT Great Wall Production, dan juga Direktur Utama PT Great Wall Production. Jadi luar biasa, dan kita berikan apresiasi buat Bapak. Sedikit pendidikan formalnya, Pak Basit menyelesaikan diploma ekonomi Islamnya di UI tahun 2001. Selanjutnya juga sarjana tafsir hadis di UIN Hidayatullah Jakarta tahun 2004, dan master komunikasi di Universitas Syarif Jakarta 2021. Beliau juga sangat aktif dalam beberapa pendidikan formalnya, termasuk salah satunya adalah mengikuti short course business school di University of New South Wales UNSW Sydney Australia tahun 2017. Nah, jadi saya nggak perlu bacakan banyak ya Pak ya, cukup itu saja. Oke. Kesempatan pertama mungkin Pak Basit bisa memaparkan yang hari ini kita coba sharing, ya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Basit akan memberikan manfaat buat kita semua. Silakan, materi yang diberikan adalah jejaring kerjasama. Silakan Pak Basit. Langsung dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, hadir di sini bersama-sama para pejuang-pejuang yang alhamdulillah dihadiri oleh, masih tetap stay mudah-mudahan sampai selesai, Pak Direktur Utama Istiqlal Global Fund, Pak Mulyanologi, dan dari stakeholder dari JPOM, Pak Arfan, dan dari Direktur Digitalisasi, saya panggilnya Mas Aan karena masih sangat muda. Masih single ya Bro? Masih single. Sekarang single Bapak, kalau di rumah ada Bu. Dan Kampus Merdeka, serta Bapak, Ibu, Bapak-bapak semua ya, serta Bapak-bapak dan adik-adik semua yang alhamdulillah hadir, selamat datang di Masjid Istiqlal. Oh sudah ada ya materinya ya. Terima kasih, selamat datang di Masjid Istiqlal. Mudah-mudahan ini buat Bapak Ibu bukan yang pertama kali, tetapi saya yakin buat adik-adik yang di ujung sana sudah berapa kali masuk Masjid Istiqlal? Satu kali. Berapa kali? Ada yang belum pernah kayaknya Mas. Ada yang baru, ada yang belum pernah. Jadi buat adik-adik, kalau mau mencari jodoh, datang ke Masjid Istiqlal. Iya, Bapak. Jadi nggak perlu kemana-mana. Bagaimana? Ya, jadi Istiqlal itu uang apa ya, all in one. Apapun yang Bapak butuhkan semua ada, pastinya kebaikan. Baik, izin Pak Aan, Pak Arfan, saya mendahului, padahal saya yang paling muda. Kita akan sharing bersama-sama dengan Bapak Ibu, dengan Bapak-bapak mungkin sampai zuhur. Ya, apa ini? Jejaring dan kerjasama antar masjid. Kira-kira saya teringat Bapak Ibu dengan kalimat yang pernah disampaikan oleh adik-adik. Pernah tahu nggak Zainuddin MZ? Kalau bapak-bapak pasti tahu karena lihat mukanya muka-muka 80-70-an semua. Zainuddin MZ pernah tahu? Nggak tahu kan? Anak milenial Pak, nggak tahu Pak. Zainuddin MZ itu penceramah yang paling tersohor di tahun berapa Pak? 80-an. 80-an. Kalau sekarang mungkin adik-adik kenalnya siapa? Ustaz? Yang dari Istiqlal ada yang kenal nggak? Jadi kesalahan saya sebagai markom.
Mudah-mudahan nanti setelah keluar dari sini adik-adik semua ikuti apa bahasanya? Apa itu? Like, subscribe, and comment ya. Like, subscribe, and comment di IG. Kita ada Instagramnya, ada YouTube-nya. Bapak Ibu yang ini tadi disampaikan oleh Pak Kabid, jika ingin mendapatkan informasi apapun tentang keagamaan, atau nanti Bapak tadi mendadak mendapatkan khutbah khotib terus susah mendapatkan atau belum mendapatkan materi, bisa download di kita. Ada namanya masjidistiqlal.org.id, nanti kita sampaikan. Ya, masjid makmur, umat bersyukur. Tadi yang mau saya sampaikan, saya masih teringat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Kiai Haji Zainuddin MZ, bahwa manusia itu adalah zon politika. Apa itu? Manusia adalah orang yang butuh terhadap eksistensi orang lain. Artinya dia tidak akan bisa melakukan dengan dirinya sendiri tanpa ada bantuan orang lain. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu? Maksudnya adalah kita diperintahkan bahkan oleh Allah untuk saling mengenal, saling berjejaring, saling tolong menolong. Itu sudah jelas sekali di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum, ada yang apa? Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Artinya lita'arafu itu yang akan kita angkat di sini Bapak Ibu. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda masjid, berbeda kelompok, hendaklah kalian saling kenal mengenal. Itulah manfaatnya. Kita akan bersama-sama nanti di sini bersama-sama untuk mengupas jejaring, manfaatnya seperti apa dan bagaimana cara untuk bisa melakukan jejaring atau bersilaturahmi tersebut. Next, adik tahu masjid? Apa kira-kira masjid itu? Apa itu? Ini tinggal dibaca. Masjid adalah dalam bahasa apa? Masjid. Masjid berasal dari bahasa Arab. Saya sedikit Bapak Ibu mohon izin karena di sini ternyata ada anak-anak kita, ada adik kita yang mungkin baru mengenal apa itu masjid. Ya, betul. Ya, masjid adalah kata dari bahasa Arab sajadah suku. Sajdah artinya membungkuk atau berkhidmat, artinya tempat untuk menyembah Allah. Secara etimologi, arti masjid adalah menuju pada suatu tempat atau bangunan. Kira-kira masjid itu kalau kita asal Bapak izin saya tanya, kalau masjid asal naruh tempat sajadah bisa disebut masjid bukan Pak? Bisa nggak? Secara fikih silakan. Artinya masjid adalah yang harus berbentuk bangunan yang disepakati bahwa itu adalah sebuah masjid, karena nanti urusannya dengan kita melaksanakan ibadah, contoh Jumatan dan lain sebagainya ya. Artinya suatu tempat yang fungsi utamanya adalah sebagai tempat sholat, bersujud, menyembah kepada Allah. Lanjut. Istilah masjid dalam Al-Quran, istilah masjid dalam Al-Quran itu disebut sebanyak 28 kali. 28 kali secara etimologi. Dari 28 ayat tersebut ada 4 fungsi masjid Pak. Yang tadi sudah disampaikan bahwa Pak Imam Besar Prof. Nasaruddin Umar pernah itu tidak masalah Pak. Ya, kehilangan sandal di masjid itu tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika sandal Anda atau sandal Bapak Ibu tidak pernah dipakai ke masjid. Oh iya. Makanya
Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum panjang lebar, karena direktur digital, kalau digital itu paling senang memang melihat secara digital. Saya ada sedikit video, kurang lebih durasinya 4-5 menit, tapi nanti kita akan kupas hikmah dari video yang nanti akan kita tonton bersama. Mungkin boleh diputarkan operator. Saya ketemu di ruangan Aula Al-Fatah. Karena waktu saya sudah terpotong banyak oleh Pak Basit, jadi saya singkat-singkat saja. Yang jelas, kalau kita tadi lihat video, apa hikmah yang bisa kita ambil, Bapak Ibu? Apa sektor yang belum terdigitalisasi? Coba, apa? Ada yang bisa jawab? 2.000 rupiah? 5.000 rupiah? Kalau ada yang bisa jawab? 100.000 rupiah? Oh, mulai banyak varian jawabannya. Kalau ada yang bisa jawab, nanti panitia akan bertanggung jawab hadiahnya 100.000 rupiah. Ya. Nanti kalau udah nyampe satu. Oke. Yang belum terdigitalisasi dalam kehidupan kita, mulai dari bangun tidur sampai kita beraktivitas di hari-hari kita, itu hanya satu masjid yang belum terdigitalisasi. Pertanyaannya sekarang adalah, apa itu digital? Ada yang bisa bantu saya? Apa itu digital? Ayo, ada yang bisa bantu saya? Apa itu digital? Arti digital apa? Mahasiswa tuh Mas. Oh, mahasiswa. Oh iya, harus agak sedikit saya detik karena di sini ada mahasiswa. Saya sengaja tadi tampilkan video karena biasa retensi otak manusia itu terganggu per sekian detik. Kalau mahasiswa pasti ngerti. Arti digital itu apa? Ayo. Apa? Teknologi itu sama dengan menanyakan masjid dengan musola apa? Hampir nggak jauh beda jawabannya. Oke. 200.000 rupiah. Teori digital itu apa? Kalau 200.000 rupiah yang bilang kamu jawab Pak. Karena menarik ini hadiahnya. Oke, silakan Pak. Apa? Digital itu apa Pak? Proses revisi dari cetak juga ke digital. Itu proses Pak. Itu produsen Pak. Oke. Digital itu adalah dari angka 1 ditemukannya angka 0. Siapa yang menemukan angka 0? Zero. Aljabar, betul nggak? Dari sanalah diawali awal mula digital. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, saya akan coba gali tentang apa itu digital sekarang untuk membangun mindset kita bersama-sama, membangun kesadaran kita bersama-sama. Kalau di perusahaan saya, karena di istilah kita sebagai direktur, tapi di luar kita punya bisnis masing-masing. Di perusahaan saya sudah terbiasa. Saya tempel bahkan sudah ada digitalnya untuk melihat bagaimana proses-proses yang harus sudah terdigitalisasi. Karena di industri saya ada industri digital. Nah, ayo kita bangun persepsi tentang digital. Kalau tadi pertanyaan adalah hal yang belum terdigitalisasi adalah masjid. Lalu apa pertama yang paling digital di dunia ini? Coba. Ada yang bisa bantu? Hah? Apa Pak? Komunikasi. Oke. Tapi belum itu Pak. Berarti 100.000 aja. Oh, 100.000 aja. Boleh nanti ditransfer sama panitia. Bisa. Kalau tadi Pak Dirut kami menjadikan buku, insya Allah nanti dikonversikan menjadi buku ya. Oke. Apa tempat yang paling digital di dunia ini? Ayo apa? Ka'bah. Oke. Apa Ka'bah Pak ya? Boleh Mas. Boleh yang kencang Mas ya. Iya, tepuk tangan dulu untuk Pak siapa? Wah, 200 tuh. Iya, terima kasih. Ini jawaban yang sangat tepat. Kenapa masjid Bu? Bu,
saya tuh nggak pernah ngisi materi di depan pengurus masjid, Bu. Biasanya milenial, profesional. Tapi kali ini saya teringat karena periode yang lalu saya masih tercatat sebagai pengurus di LDPPNU. Jadi pas banget. Saya tadi malam tuh cari apa materi yang pas untuk pengurus-pengurus masjid yang notabene saat ini pesertanya banyak dari LTM ya. Iya, sebagian besar. Saya mencari-cari apa yang paling digital ini. Oh ternyata masjid. Kenapa bisa masjid? Coba. Pertanyaan keduanya, kenapa bisa masjid? Sentral. Mas, digital itu Pak adalah hub penyambung antara kebutuhan kita, antara kita dengan kebutuhan kita. Penyambung, betul tidak? Hub masjid itu adalah tempat menyambungkan. Coba Pak, cari ayatnya. Ini masih ada sisa-sisa pengurus PBNU nih. Coba cari ayatnya. Tentang fungsi manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Nah ini bahasa Al-Quran yang ternyata diadopsi oleh industri digital. Betul tidak? Ternyata selama ini orang paling digital itu adalah orang masjid. Jadi salah kalau Bapak Ibu dikatakan ada orang-orang yang tertinggal secara digitalisasi, secara digital. Lalu poin kedua adalah teori tentang 1/0, karena teori digital itu ditemukan angka 0. Karena ketika ditemukan 1/0 sama dengan tak terhingga. Di mana tempat-tempat tak terhingga itu? Masjid. Betul nggak? Titik kesadaran dalam retensi otak kita, alam alfa kita paling tinggi itu di mana? Hah? Di masjid. Ada nggak orang yang ingin datang ke masjid untuk tidur? Ada. Wah ini karena ngaku. Tapi sekarang Pak, berapa persentasenya? Dengan yang tujuannya untuk membangun kesadaran lebih tinggi. Ada. Tapi mungkin kalau dikalkulasi lebih banyak yang tujuannya untuk beribadah. Sementara ibadah adalah kesadaran tertinggi. Lalu apa sekarang? Sebelum saya masuk ke materi, Bu. Ya, materi saya belum saya buka. Tapi ini karena menarik para pengurus masjid, saya coba membangun persepsi yang sama. Saya pun masih belajar persepsi yang sama tentang apa itu digital. Jadi kalau saya tadi lihat bahwa 1/0 itu sama tak terhingga, teori digital pun sama. Ketika 1 dan 0 itu maka diangkat menjadi sesuatu yang melahirkan teknologi. Ternyata teori ketuhanan gitu. Ketika Allah yang Maha Satu dibandingkan dengan sama dengan yang lain itu kita nolkan, maka hasilnya apa? Tak terhingga. Kalau kata di sini ada kayak Abu Hurairah. Saya selalu mengingat salah satu ceramahnya beliau kan. Kalau kata beliau, "Ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha." Itu artinya. Jadi semuanya tidak akan tertukar ketika teori itu kita tanamkan. Pertanyaan keempat adalah seberapa besar nilai kalkulasi dari apa yang kita lakukan di masjid antara nilai ritual dengan nilai spiritual. Coba Bu, kalau kita, Bapak Ibu, ini kebanyakan bapak-bapak ya, bapak-bapak. Sekarang kalau kita sholat, banyakkan husuknya apa? Banyakkan tidak husuknya? Banyak husuknya ya? Tidak. Ya. Oh nggak salah Sayyidina Umar ya, Sayyidina Ali yang dijanjikan sajadah sorban buyar itu husuknya. Itu bahaya sekali. Itu adalah mencoba untuk mengkalkulasi tentang pola kesadaran kita tentang alam beta dan sadar, alam alfa dan beta. Dan ini yang sangat penting buat kita bahwa pengurus masjid adalah orang yang sangat digital Pak. Hanya saja
implementasi digitalisasi yang sudah ada dalam frame pemikirannya itu tidak tertuangkan, tidak terimplementasikan. Maka hari ini boleh tepuk tangan dulu buat YAI. Maka hari ini YAI menghadirkan itu supaya Bapak Ibu bukan lagi bicara tentang konsep-konsep digital, tetapi nanti kita implementasikan tentang bagaimana digitalisasi masjid yang sesuai dengan kebutuhan kita nanti di masjidnya masing-masing. Nah, sekarang Mas boleh masuk ke materi saya. Oke, next Mas. Ya, boleh. Nah, di sini di bawahnya. Oke, nggak usah di zoom. Jadi Bapak Ibu, kami Istiqlal akan mengembangkan namanya My Istiqlal. My Istiqlal adalah platform yang akan tadi kita mulai akan menjadi hub penyambung. Kalau industri di developmentnya biasanya kita sebutkan middleware. Middleware itu sebuah platform atau aplikasi yang menyambungkan antara setiap kebutuhan-kebutuhan yang akan mensupport dalam ekosistem bisnis. Biasa seperti itu. Tapi kami Istiqlal akan membangun My Istiqlal yang akan menjadi hub penyambung antara kebutuhan jemaah dengan terhadap aktivitas dan juga jemaah pengurus masjidnya. Lalu apa saja nanti fitur-fitur yang ingin kita hadirkan? Pertama adalah Bapak Ibu, sekarang tingkat kebutuhan masyarakat terhadap masjid itu apakah bisa kita tentukan jamnya? Tidak. Apakah kita selalu siap dengan waktu-waktu yang terkadang umat itu membutuhkan kita pada saat kita sedang istirahat? Tidak. Harus. Tetapi apa solusinya? Kalau kita ternyata tidak siap, maka solusinya adalah digitalisasi. Maka nanti kami akan menghadirkan namanya Ustadz Corner. Jadi harus milenial sedikit, gitu kan? Ustadz Corner. Jadi apapun tematik yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, nanti mereka akan bisa pas di sana. Mereka butuh tentang fikih muamalah, mereka butuh tentang bagaimana doa-doa tertentu yang dibutuhkan saat dia bangun malam untuk Coba dihitung ada 1, 2, 3, Berterima kasih telah diberikan kesempatan dan waktu untuk bersilaturahmi dan mensosialisasikan terkait jejaring digital masjid. Baik, sudah bisa ditayangkan, Mas? Nah, saya juga bawa tim ya. Ada tim saya Mas Aryo, ini bagian partnership dari XL. Mungkin bisa ya ini kita lihat di depan ya, biar bisa diskusi ya. Dan ini juga Alhamdulillah teman-teman semua, saya preambulnya sedikit aja. Ini dadakan gitu ya, teman lagi di mana, lagi di sini bicara tentang bagaimana tadi sudah di dalam sebelumnya sebetulnya tadi bahwa masjid itu adalah apa? Masjid adalah sebuah platform. Masjid adalah, agar dalam bahasa proyek itu adalah mediator. Masjid adalah ada di sana komponen jabatan amil ya, yang dilantiknya bukan oleh presiden, tapi dilantiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah saya senang, makanya setelah saya dengar ada perwakilan teman-teman TKM yang di acara sini, saya alhamdulillah gitu ya. Nah, izin teman-teman semua, saya dari Basnas di divisi PMU CSR. Jadi kami Basnas dalam lembaga negara yang tugasnya adalah sesuai dengan Undang-Undang Zakat nomor 23, bicara bagaimana pengelolaan, pengumpulan dan pendiskusian terkait dengan zakat dan zakat. Nah, saya kebetulan nggak ngurus zakatnya. Mungkin kalau zakatnya mungkin teman-teman yang di situ ya, baik
yang sudah terdaftar sebagai LAS yang sudah punya izin, mohon maaf terdaftar maksud saya, ataupun yang belum terdaftar. Saya lihat sepertinya aplikasinya yang sedang teman-teman gunakan ini bisa menjadi jembatan kepada masing-masing masjid nanti akan punya bentuk legalitas sebagai lembaga amil zakat nasional Basnas. Nah, teman-teman izin saya waktu cukup 1-2 menit untuk share terkait dengan program yang ada di Basnas. Betul bahwa memang saya di CSR Basnas, tapi bukan Basnas memberikan CSR, bukan. Tapi saya di divisi saya CSR di Basnas itu mengumpulkan untuk nanti diskusikan. Nah, sekilas nanti memang mungkin nanti perwakilan teman-teman di masjid gitu ya bisa nanti berpartnership nanti dengan Basnas. Karena memang di pusat terkait dengan CSR ini belum banyak masjid yang aware. Mungkin juga yang pertama di Istiqlal, kebetulan alhamdulillah masjid kita. Jadi teman-teman semua bahwa CSR itu adalah sebuah kewajiban, responsibility, bukan hanya bicara program sosial gitu ya. Selama ini orang tahu misalnya Abua gitu kan bikin program CSR Sumatera Masar gitu kan, itu lebih kepada sosial. Sebenarnya Abua mempunyai kewajiban, responsibility. Jadi dia harus mengeluarkan kewajiban terhadap apa? Terhadap operasional dan tanggung jawab kebijakan yang mereka jalankan. Nah, memang ini hal baru, seolah hal baru dari kita dengar, tetapi sebenarnya program ini dikaitkan dengan negara sudah punya yang namanya PMK 128, PMK 254, PMK 76 bahwa CSR bisa dijadikan sebagai potong pajak. Nah, ini menarik, mungkin ini juga akan menjadi hal baru bagi teman-teman di masjid. Apa kaitannya nih CSR, pajak dan lain-lain. Nanti dengan aplikasi yang teman-teman sedang coba, nanti akan ada kaitannya yang jelas. Nanti tentu bicara aplikasi, bicara platform, nanti kita bicara ekosistem bisnis namanya nanti beliau nanti akan bicara termasuk nanti dari Excel. Nah, kami di sisi ini kami coba bisa mengevaluasi baik Excel dan aplikasi yang lain termasuk juga namanya Kemendikbud. Kami dengan Kemendikbud sebenarnya sedang persiapkan satu kerjasama, karena di sana kan ada tulisannya Kedaireka gitu kan. Itu sebuah program sebenarnya channeling yang memang diperuntukkan kepada terutama teman-teman kampus nih, dalam hal ini UPIAI ya, UPIAI yang sebenarnya harusnya anggarannya bisa lebih gede dan lebih mudah. Saya lihat sementara ini kampus dengan Kemendikbud itu kayak pasti ada administrasi, dan selalu biasanya programnya itu jalan itu setengah tahun sampai terakhir, biasanya itu Agustus September, biasanya ngegasnya di bulan-bulan ini nih sampai terakhir. Harusnya kan sebenarnya di awal tahun sudah bisa agak maksimal. Oke, nanti terkait dengan JPOM, terkait dengan platform, teman-teman semua, ini ada bisnis sebenarnya yang memang sudah disiapkan oleh Pak Arkan dan teman-teman terkait dengan ini adalah dalam hal BP JPOM gitu ya. Nah, nanti kebayangkan nanti di sini di aplikasi ini bisa jualan pulsa segala macam gitu kan yang terintegrasi. Nah, tapi nanti Pak Arkan yang akan banyak bicara. Terakhir dari saya teman-teman sementara bahwa kami dengan Kementerian Dalam Negeri juga ada surat edaran Kementerian Dalam Negeri terkait dengan Basnas daerah itu bisa dialiri APBD, diberikan APBD. Nah, teman-teman masjid yang ada di daerah sebenarnya bisa nanti kerjasama dengan teman-teman di Basnas daerah. Tinggal nanti bicara program dan bentuk kegiatan seperti apa. Tadi saya ngobrol sekilas dengan Pak Arkan, sangat memungkinkan nanti ketika teman-teman sudah install aplikasinya, jadi nanti nggak usah pusing, mungkin bikin proposal segala macam, mungkin nggak usah pusing gitu kan, nanti bisa difasilitasi melalui aplikasi dan sebagainya. Mungkin itu teman-teman DKM untuk kalau kita bicara digitalisasi itu kan ada jejaring masjid itu ada terkait internet, infrastruktur, dan juga bagian-bagian yang harus disupport secara teknologi. Nah, ini kita dapat dukungan dari XL, mungkin Mas Aryo bisa sampaikan beberapa poinnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita ketahui bahwa XL itu merupakan perusahaan telekomunikasi di mana perusahaan telekomunikasi berperan besar dalam pengembangan ekonomi, baik itu integrasi di beberapa sektor. Jadi dalam hal ini platform pada akhirnya nanti didukung oleh XL sebagai perusahaan telco itu akan lebih luas lagi, misalkan terkait dengan pengembangan usaha, terkait dengan komunikasi antar industri, terkait dengan bidang usaha lain, nanti itu bisa dielaborasikan di dalamnya. Mungkin itu Mas Arno secara umum. Baik, Mas Aryo, mungkin kita mau tanya jawab dulu apa langsung ke teknis ini kalian mau pergi ya? Mas Aryo ya? Ada yang mau ditanya apakah di Jalan Rasulullah itu adalah betul-betul bukan hanya tempat ibadah, tapi sebagai produk unggulan kita membuat network Baitul Mal. Jadi ini adalah target kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasul ya. Sunnah Rasul itu bukan yang malam Jumat aja ya, tapi yang ini juga sunnah Rasul. Bagaimana kita menciptakan, memakmurkan masjid, intinya itu dengan era digital, era yang sekarang. Jangan sampai kita hanya menjadi objek semata, ya kita harus menjadi subjek ya. Next. Di next aja dipercepat, Mas. Oke, sebentar ya ini. Nah jadi gini, kita terkait sama aplikasi masjid, ya ini kenapa susah banget? Sepertinya dari sponsor Pertamina mau masuk, terus mau mau melakukan kerjasama dengan masjid. Coba bapak-bapak ibu bisa tahu nggak kenapa mereka lebih suka ngasih duit ke event-event yang konser, event-event yang lain gitu kan? Harusnya di masjid itu bisa terima dana. Harusnya masjid itu bisa diberdayakan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, si TPA-nya dan kegiatan. Saya kebetulan pelaku dari masjid, saya dari SMP, saya itu aktif di remaja masjid. Masjid saya di Masjid Islam Sunda Kelapa. Masjid Sunda Kelapa itu dia punya penghasilan nggak tahu ya, tapi dulu saya terima zakat malnya Pak Harto itu 25 miliar. 25 miliar Abu Rizal Bakri, terus Broto Laras, segala macam itu di sekeliling Menteng. Uangnya sangat besar, gitu ya. Jadi kita sangat besar di situ. Tapi waktu itu ya saya 3 hari sebelum Idul Fitri itu kan harus disalurkan uangnya. Saya problem karena 3 hari itu saya harus bergadang. Saya mau salurkan, saya nggak tahu nama masjidnya siapa, penerima zakatnya siapa. Saya door to door, saya nggak mungkin di Menteng karena di Menteng itu orang kaya semua. Akhirnya saya ke Menteng dulu, saya ke Kramat, itu sampai tengah malam sampai subuh. Nah ini kalau pengurus DKM pasti tahu ya, Bapak pernah merasakan? Nah Idul Fitri sama kurban itu awalnya. Nah, kalau kita mendigitalisasi itu, kita bisa tahu masjid mana yang nantinya masih belum mendapatkan hewan kurban atau masjid mana yang membutuhkan bantuan untuk penyaluran secara digital. Kira-kira itu. Nah, terus kedua pertanyaan saya tadi, belum ini lagi, kenapa masjid jadi kurang perhatian dari perusahaan swasta atau apa untuk membantu masjid? Karena masjid memang suatu lembaga, bukan lembaga bisnis ya. Kalau ini dan yang punya, mungkin ada beberapa yang mungkin berbadan hukum ya, izin seperti apa gitu ya. Tapi yang paling menjadi perhatian adalah manajemen masjidnya. Manajemen masjidnya, pengelolaan masjidnya, terus sama bagaimana operasional itu bisa dilakukan secara profesional. Nah, masjid-masjid besar seperti Masjid Sunda Kelapa itu mempunyai AD/ART dan struktur organisasi dengan program yang jelas. Sehingga waktu itu saya SMA kelas 2, kelas 3 saya sudah mengelola
uang 250 juta per bulan untuk kegiatan-kegiatan masjid, dan zakatnya juga cukup besar untuk berbagai masjidnya di sana, gitu ya. Untuk kita lakukan, kita banyak membuat kreatif, jadi masjid itu jadi tempat rekrut untuk kegiatan basket, kegiatan komputer. Saya pertama kali mengenal komputer di masjid itu, gitu ya, untuk kita lakukan. Nah, jadi dengan digitalisasi masjid ini, kita berharap nanti di masjid situ semua bisa di-manage dengan baik secara computerized, sehingga masjid bapak-bapak ibu-ibu bisa saling terhubung dan bisa mendapatkan perhatian dari lembaga pemerintah maupun swasta. Seperti apa yang tadi barusan dari Basnas. Basnas punya uang triliunan, tapi dia mau bantu masjid, nggak tahu masjidnya di mana, terus dia punya pengurusnya siapa, terus mesti masjid itu membuat proposal. Tidak semua masjid tahu mengenai informasi itu, dan tidak semua masjid bisa membuat proposal yang baik, gitu ya. Dengan digitalisasi masjid, dengan aplikasi ini, kita menghubungkan jejaring itu, Pak. Kira-kira gitu, ya. Sehingga masjid Bapak bisa mendapatkan bantuan-bantuan paling tidak dari dua itu aja dulu, program XL sama si ini. Di XL itu dia punya dana setiap Jumat itu sekitar dari masjid-masjid yang dia kelola itu ada 60 sampai 300 juta dari trombon masjidnya dan segala macam. Dan ini nggak bisa, itu kan masjid perkantoran. Dia mau salurkan nih, tapi dia mau salurkan itu harus ada pertanggungjawabannya. Disalurkan ke siapa, kemana, masjid mana, nomor rekeningnya. Nah, itu yang infrastruktur yang harus kita siapkan sehingga saluran ini bisa berjalan. Next. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bahwa kita tahu masjid ini adalah penerima manfaat. Kita tidak berbisnis di masjid, artinya nanti masjid harus membayar dan segala macam, bukan. Kita akan membuat bagaimana masjid yang tadinya tromolnya cuma 1 juta bisa jadi 2 juta, gitu ya. Jadi bagaimana masjid itu bisa tidak tergantung dari dana-dana yang tromol. Kemarin kita tahu ada COVID ya. Nah, saya bangun aplikasi ini karena COVID. Jadi waktu COVID semua berhenti, yang saya kasihan saya nggak bisa ke masjid, dan orang-orang yang di masjid itu pada pulang karena dia bergantung, abot itu bergantung dari tromol-tromol itu, gitu ya. Nah, gimana nih harus mesti dilakukan? Waktu itu ditutup. Oke, next. Nah, konsep yang kita lakukan ya dengan jejaring masjid ini, kita membangun komunitas. Nah, kita membangun komunitas masjid. Sekarang ini eranya komunitas. Nah, kita harus berjamaah. Kita kan disuruh berjamaah ya. Nah, ini berjamaah digital. Kita membuat jejaring. Kita mempunyai komunitas yang sangat besar. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, kita bisa tahu antara kegiatan yang di Masjid Istiqlal dengan masjid bapak-bapak ibu-ibu itu bisa saling bertukar informasi dan data, gitu kan? Gitu. Next. Ya. Jadi aplikasi ini ya nantinya itu berisikan informasi mengenai manajemen masjid. Apa sih manajemen masjid? Yang mulai dari keuangan, terus nanti mulai dari kegiatan bapak ibu-ibu, ya, mengenai pengajian, syiar Islam, segala macam bisa dimasukkan di aplikasi ini sehingga nanti jamaah bisa mengakses, gitu ya. Jadi semua, jadi bukan terkait informasi mengenai waktu azan, terus Quran, mengenai hadis, itu kan sudah banyak ya. Nah, kalau ini dia lebih kepada manajemen masjidnya. Dan dari masjid ini ya kita membuat komunitas ya yang saling terhubung. Jadi kita tahu sebagai pengurus DKM ya, kita tahu saudara kita yang lagi kesusahan, lagi nggak ada kelaparan, lagi sakit, kita tahu, gitu ya. Itu peran dan fungsi masjid. Selama ini ya kita berjamaah sholat bareng-bareng di situ. Kadang-kadang saudara kita yang kelaparan kita nggak tahu. Saudara kita dijajah pakai pinjol ya, pinjaman online itu
sampai terlilit utang, kita nggak tahu. Peran dan fungsi masjid inilah yang harus kita lakukan sebagai baitul mal, sebagai pusat solusi dan pemberdayaan umat, gitu ya. Sehingga orang tuh kalau ada masalah apa-apa larinya ke masjid gitu loh, nggak kemana-mana gitu. Kita bisa lakukan masjid jadi pusat solusi gitu ya, kita lakukan ya dengan era digitalisasi. Karena sudah tidak bisa ditampilkan ini era digital, kalau Bapak semua pakai handphone semua ada di handphone, dan kita harus mengoptimalisasikan itu. Nah, dari sini, dari aplikasi ini kita akan memprofil masjid mana yang besar, mana masjid kecil, dan potensi-potensi masjid. Potensinya apa? Misalnya terkait ada sewa tenda, ada terkait mengenai jasa keuangan dan terkait jasa perkawinan yang lain-lain, itu banyak. Nanti saya bahas lagi sini. Dan ini semua nanti ada di masjid. Baik, jadi itu next. Ya ini Bapak Ibu sudah ini semua ya udah tahu ya, next. Nah, tujuannya adalah kita akan membuat tadi hubungan antar masjid ya, terintegrasi, mendorong masjid untuk menjadi sentral pemberdayaan umat, mensejahterakan umat dan mengurus masjid, membuat masjid menjadi open data potensi dan umat diakses dan dibantu pemberian swasta dan pemerintah gitu ya, sehingga masjid itu bisa menjadi pelayan umat ya. Dan kita ikut berperan aktif dalam gerakan Smart City gitu ya. Nah ini penting juga ini karena pemerintah punya program-program mengenai Smart City. Nah di sini peran dan fungsi masjid juga ikut berperan gitu ya, untuk bisa kita lakukan sehingga masjid bisa memberikan suatu solusi gitu ya terkait sama pemerintah. Next. Jadi dengan profil ini nanti kita pertama tadi kita memprofil ya. Jadi kebutuhan masjid itu apa yang kita lakukan itu di profil. Terus kedua nanti kita ada data terkait mengenai mustahik ya, asma, mubalik, marbot dan sebagainya. Itu nanti kita data. Kenapa itu didata? Karena banyak program pemerintah ya itu yang membantu. Yang saya dengar misalnya dari DMI atau dari beberapa yayasan ngasih 15-20 juta per 3 bulan untuk ini gitu. Cuma yang jadi masalah yaitu tadi siapa masjidnya harus pakai proposal dan sebagainya. Nah dengan aplikasi ini menjembatani itu gitu. Jadi kita data dulu, terus penyaluran zakat infak sedekah. Jadi nanti kita akan bisa masjid ini, nanti masjid yang di perkantoran yang dapat uang banyak bisa disalurkan ke masjid bapak-bapak ibu-ibu dengan program, dengan kegiatan yang jelas. Misalnya program apa? Pengajian, TPA dan yang lain-lain gitu kan. Nah karena apa? Kalau dengan digitalisasi ini ada laporan yang dibikin otomatis, ada foto-foto, ada bukti. Nah kalau itu bisa dilakukan maka program-program itu bisa turun. Jadi nggak perlu karang-karang lagi tuh bikin proposalnya segala macam, sudah ada template-nya, sudah ada bahan-bahannya, bisa lebih cepat gitu ya. Terus kalau misalnya ada kejadian, misalnya ada kecelakaan, ada orang yang sakit atau apa, itu bisa diposting, dibikin pengaduan dan nanti banyak yang bisa tahu dan bisa membantu. Kita bisa membantu sesama muslim, sesama jamaah gitu ya kira-kira. Baik di lingkungan Bapak Ibu maupun di Istiqlal maupun di tempat lain, itu kita bisa saling tahu gitu dengan digitalisasi ini ya. Next ya, next ya, nanti filenya saya kasih kan, nanti kita kasih. Nah ini konsep digitalisasinya Bapak Ibu. Pertama, kami itu adalah pelaku Smart City. Kita punya, Bapak Ibu sering dengar big data. Kemarin yang bermasalah dengan WA siapa? Banyak ya, semua ya. Kita tergantung sama orang Amerika gitu ya. Cuma dikasih WA begitu aja kita udah pusing gitu untuk dilakukan. Padahal di negara China yang komunis, kenapa Rasulullah bilang belajar ke China? Dia nggak ada tuh WA, nggak ada Facebook, nggak ada Google, internet juga dia punya sendiri. Dia punya kemandirian ekonomi, kemandirian data dan kemandirian semua. Nggak bisa diintervensi sama negara lain.
dia punya kekuatan, dia selalu mengekspor tapi nggak ada yang impor. Kalau mau beli rokok harus rokok yang di dalam negeri. Dia menjaga semua sistem yang ada di sana untuk melakukan, dan di sana ada makam sahabat Rasulullah yang di Guangzhou. Saya datang ke makamnya itu yang masuk ke Indonesia waktu itu. Gitu. Saya menemukan hal-hal yang betul-betul saya tidak lihat di Indonesia, bagaimana keberpihakan negara itu kepada umat, kepada masyarakat gitu ya. Nah, kalau kita dikasih WA aja itu kita udah bingung, data kita ada di mana sekarang? Sudah di sana. Dia mau tahu, dia bisa tahu. Kemarin saya ketemu orang salah satu perusahaan Telkom, saya sebutin aja lah, mau minta data UMKM, ya, data UMKM, mintanya kemana dia? Mintanya ke Google. Masa kita Indonesia, gitu kan? Kita Indonesia, kita yang punya negara, kita punya ini, mana kedaulatan kita? Kok mintanya ke tempat lain, gitu kan? Gitu kan? Ini ceritanya. Dan saya adalah konsultan dari Kementerian Dalam Negeri, jadi saya akan melindungi, negara akan melindungi data bapak-bapak ibu-ibu dengan pinjaman-pinjaman online itu dan valid. Saya bawa, ini ada satu. Oke. Ini ada satu alat, ya, satu alat. Alat ini yang nanti kita akan praktekkan. Ini KTP bapak-bapak ibu-ibu itu yang kemarin korupsinya 23 triliun, ya, itu KTP elektronik yang harusnya nggak perlu difotokopi karena itu elektronik. Alat ini yang membaca. Kalau pakai sidik jari, jadi tinggal ditaruhin KTP-nya di sini, terus pakai sidik jarinya bapak-bapak ibu-ibu, baru datanya keluar. Mau dicoba? Coba. Ada yang mau coba? Bapak punya KTP nggak? Sehingga nggak ada tuh pinjaman online datanya bapak-bapak kemana-mana gitu loh. Kok KTP sampean apa? Sini. Mana? Wah, banyak pinjaman. Oke. Oh, banyak utang. Enggak, buat memvalidasi asli atau tidak. Gitu. Wah, itu Coba tangan itu kiri tunjuk kiri Pak. Ya, terus. Nah, ada nggak datanya Pak? Iya. Lihat. Canggih. Ya. Masuk ya. Jadi mesti pakai telunjuk. Biodatanya mesti pakai telunjuk jari, pakai sidik jarinya kita. Nah sehingga apa? Datanya tidak disalahgunakan. Bapak kalau pakai aplikasi masuk ke mana-mana, itu bisa kemana-mana data bapak. Ya, padahal harusnya itu datanya itu bisa dimanfaatkan dengan lebih luas. Nah, saya kelola ini sehingga saya bisa diterima dengan Basnas dan yang lain untuk bisa melakukan mendeliver kegiatan-kegiatan tepat sasaran. Kemarin ada salah satu lembaga yang sempat, sekarang kan banyak yayasan-yayasan Pak. Ketika ditanya, saya programnya mengenai anak yatim, diminta saya kasih uang misalnya 100.000 per bulan gitu. Ditanya anak yatimnya mana, alamatnya di mana, terus di mana, itu nggak bisa jadi data. Gitu. Nah kalau yang ini insya Allah kita bisa dapetin data detail, kita kelola. Nanti kalau kita sudah punya data, nah di sini di masjid Bapak Ibu nanti kita pasangkan wifi, dibantu sama orang Telkom, dipasangin internet, dipasangkan mengenai alat-alat infrastruktur. Ya, dari sini baru nanti akan kita kegiatan nih, kegiatan Bapak-bapak Ibu-ibu apa mengenai pendidikan online, ada pengajian di Istiqlal. Kalau Bapak nggak bisa ke sini, Bapak bisa melakukan online Zoom, masuk di sini, gitu kan. Terus dari rumah, kalau misalnya ini bisa ngikutin juga, tapi di lingkungan situ, gitu ya. Pedagang-pedagang yang mungkin susah di sekitar masjid, yang nggak bisa dagang, kita bisa bikin dagang online, ya. Kita fasilitasi oleh masjid sama ini gratis, gitu kan. Dia cukup datang ke masjid, dia posting dia dagangan apa, dan dia bisa lakukan di sekitar lingkungannya dia, gitu ya. Nah di sini berarti ada e-commerce dan sebagainya.
Dan yang paling penting kita verifikasi dan validasi. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa tahu mana yang sudah dapat bantuan BLT, mana yang belum, mana yang sudah dapat bantuan zakat. Kadang-kadang tadi contoh yang waktu kurban, waktu kita kan bagi-bagi kupon susah tuh. Kadang-kadang bisa ada dapat yang double. Kita nggak tahu bagaimana. Kalau ini begitu dimasukin sidik jarinya, dia dapat 2 kali ditolak. Dia bilang ini udah dapat gitu kan. Gitu. Dia bisa lihat. Laporannya bisa langsung tergenerate secara otomatis di setiap masjid. Ini kan ada 11 masjid, itu setiap masjid sudah disalurkan berapa. Jadi dari Istiqlal mau menyalurkan zakat ke tempat bapak-bapak ibu, ada beberapa program itu tinggal online dan dia bisa lihat laporannya secara otomatis gitu ya. Oh ini sudah tersalurkan, ini statusnya di mana segala macam ya. Baik, next. Nah ini bicara mengenai jejaring masjid dan bisnis gitu ya. Masjid itu memang bukan pasar ya, jadi kita tidak berbisnis di dalam masjid ya, kita nggak bisnis di dalam masjid. Tapi tadi konsepnya Rasulullah adalah masjid itu adalah sebagai pusat pendidikan dan binaan masjid gitu. Nah harusnya pinjol itu tidak merajalela sekarang kalau Baitul Mal kita itu aktif Bapak Ibu. Nah kita harus masjid bisa berperan untuk melakukan solusi. Nah yang kita lakukan itu nanti seperti ini sudah pernah dilakukan di Cirebon, itu Desaku Sudaku ya. Saya kasih contoh, jadi misalnya jamaah itu setelah didata ternyata ada 20.000 jamaah di masjid Bapak Ibu ya. Dari 20.000 jamaah di situ tentu profilnya kan beda-beda ya. Ada yang wira swasta, ada yang pedagang, ada yang macam-macam dengan kebutuhan, ada yang pengangguran. Nah, Bapak mempunyai informasi, masjid Bapak tahu kondisi itu ya, dan apa yang sakit atau mungkin lagi berbadur Bapak tahu. Nah, ini kita bisa kelola. Salah satunya misalnya ada di masjid kita yang nganggur, ada nggak Pak? Banyak ya. Baiknya dikasih Jumat berkah, kasih nasi bungkus, apa kasih alat untuk dia bekerja? Kasih alat. Ini salah satu program yang akan kita lakukan adalah kita memberikan alat. Salah satu misalnya contoh servis AC. Jadi nanti di training masjid dikasih alat servis AC itu cuma kayak pompa gitu kan, terus dikasih. Nanti di training. Nah itu dikasih ke masjid. Nanti contoh harganya untuk servis 50.000 ya, 50.000 rupiah. Masjid akan mengumumkan ke jamaah, jamaah nggak usah pakai Gojek, nggak usah pakai aplikasi yang ini, kita sudah punya aplikasi jejaring masjid. Maksudnya gini, kalau kita pakai yang lain kadang-kadang kita pesannya di Jakarta yang datang orang Bogor, orang Bekasi, padahal tetangga kita, jamaah kita nih satu-satu jamaah dia lagi kelaparan, dia butuh pekerjaan, butuh duit. Kenapa nggak sama saudara kita yang sama-sama jamaah gitu ya? Nah, jadi kalau dia bilang ya udah saya mau di jamaah saya aja deh pakai servis masjid, saya bayar 50.000. Nah Bapak bayar 50.000 jamaah untuk servis AC, selain Bapak membantu si jamaah yang tadi nganggur tadi dapat duit, setiap transaksi dari situ itu 10-20% buat masjid. Mau nggak Pak? Nah, pasti jamaahnya mau nggak? Kalau servis AC di sana Bapak ngeluarin 50.000, nggak ada buat masjid, nggak ada buat saudara. Kalau ini ya kita ngasih ya, dikasih. Selain membantu saudara kita juga ngasih ke masjid. Masjid yang tempat kita sholat, ruang gulunya segala macam mesti bersih. Masjid butuh dana, jadi masjid tidak tergantung dari tromol-tromol itu aja, dari sumbangan-sumbangan, dan masjid bisa memberikan solusi.
Tapi kalau kita kasih nasi bungkus terus kira-kira gimana ya? Jumat berkah bagi-bagi nasi bungkus, bagi-bagi nasi bungkus. Padahal kan Rasulullah pengajaran kita tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kira-kira itu Bapak-bapak ya. Dan di sini saya yakin banyak lagi contoh-contoh. Ini salah satu yang kita mau jalankan juga nanti dalam program ini. Ada program Jumat Berkah, tapi bukan nasi bungkus. Nanti dikasih uang untuk dibagikan dalam bentuk voucher, gitu ya. Jadi begitu jamaah yang ke masjid itu dapat poin, itu pertama ya. Nah poin itu nilainya 10 sampai 20 ribu. Uangnya itu dari Basnas nanti, dari Basnas, dari Lazis, dari apa gitu. Nanti kita kasih. Nah setelah itu dia ke masjid kan dia dapat voucher tuh. Dapat voucher berapa? 10 ribu ya, 20 ribu. Diuangkan kemana? Dia bisa uangkan itu, voucher itu untuk beli makanan, beli barang di warung-warung sekitar masjid. Ya, sehingga kalau dia beli di Indomaret harga 100 ribu, di warungnya dia cukup bayar 80 ribu dengan disubsidi dari Jumat Berkah 20 ribu. Kira-kira warungnya bisa laku nggak? Laku, ya, karena harganya lebih murah dari Indomaret, Alfamart, gitu kan yang lain. Kalau enggak, mart itu yang akan kaya, yang kaya semakin kaya, kitanya jadi objek semata. Mau nggak Bapak Ibu? Nah, jadi kita harus membuat berjamaah juga, bukan hanya dalam sholat, tapi bagaimana kita merapatkan barisan dalam hal hubungan nas kita, dalam hal berjamaah, dalam hal kegiatan-kegiatan kita di masjid ya. Baik, next. Ya, nanti kita ada membership community ini nanti bapak-bapak bisa bawa sebagai manfaatnya, sebagai ada kartu diskon, nanti mungkin asuransi dan sebagainya. Ada program-program yang kalau yang orangnya di masjid ada yang meninggal misalnya, itu kita memberikan sumbangan ataupun asuransi untuk kegiatan untuk mengurangi beban bagi keluarga gitu ya dari sini. Nanti detailnya. Next. Oke, next. Jadi sehingga dengan platform ini pemberdayaan umatnya bisa dilakukan. Baik. Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, ini contoh kasus ya, yang nantinya di aplikasi itu akan dijalankan, dibuat percontohan di tempatnya Bapak Ibu, ya. Jadi nanti aplikasinya jalannya seperti ini ya, gitu. Jadi nanti ada dari Lazis, dari apa segala macam itu bisa masuk ke Istiqlal. Nanti akan dikelola, dimonitor. Dari sini itu ada penerimaan penyaluran kurban, gitu ya. Jadi tadi kayak kasus saya di masjid yang di Sunan Kelapa, begitu menyalurkan kan bingung. Nah, nanti di masjid Bapak Ibu kasih tahu bahwa saya membutuhkan hewan kurban sekian, namanya si fulan segala macam sudah ada datanya, itu bisa dikasih, gitu. Nah, itu nanti melakukan verifikasi terkait data tersebut, ya, tepat sasaran karena menggunakan alat ini, ya kan, sehingga datanya aman, gitu. Jadi dia bisa lihat juga dari data ini mana yang sudah dibantu dari pemerintah, mana yang tidak, gitu ya. Next. Ya baik, ini juga terkait bantuan-bantuan kalau ada yang lahir tapi tidak di-cover oleh BPJS, terus perlu bantuan, kita bisa posting dan itu kita bisa cari bantuan-bantuannya gitu ya dengan informasi ini.
Ya, next. Nanti banyak lagi program-program kelas online dan sebagainya dari rekan. Next mas nih tadi udah. Nah ini nanti pada prinsipnya nanti kita menjalin satu kemitraan yang jelas masjid itu adalah menerima manfaat dari dan jamaah menerima manfaat. Bagaimana kita melakukan ini secara berjamaah sehingga bisa mesejahterakan, mendapatkan barokah buat kita semua, gitu ya. Next kayaknya sudah. Nah ini yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu semua. Kita harus melakukan namanya. Tapi ini nanti yang MOU dan PKS ini belakangan juga lagi jadi masalah karena kita sudah ini dengan Istiqlal Bapak Ibu terkait program ini. Maksudnya nanti dari sini kita akan bawa ini ke Basnas dan ke yang tempat lain gitu. Terus kedua ruang lingkup kerjasama, saya tahu di tempat Bapak Ibu ini kan pasti beda-beda. Ada yang di situ banyak pedagang, ada masjid yang di situ memang sudah kaya. Tapi apa nih yang mesti dilakukan, bidang apa gitu. Jadi nanti kita akan profiling. Nah, yang ini adalah tolong nanti disiapkan. Dikasih ke panitia atau ke Istiqlal data masjid yang paling utama, data masjid bapak-bapak ibu dan foto kop suratnya, ada pamongnya nggak di itunya? Masing-masing kan beda-beda ya. Ya makanya dikasih foto sama apa namanya data pengurus masjid ya, ketuanya siapa, ketua DKI-nya siapa, kalau dikasih nanti terkait sama program kegiatan apa. Nanti saya akan set up, kalau bisa data itu sudah kami terima 1-2 hari ini ya, gitu ya. Cukup fotokopi, di foto aja kan suratnya sama data DKM, itu aja dulu ya, tinggal di foto terus dikasih biar saya bisa set up aplikasinya sehingga logiknya itu bapak-bapak ibu pakai yang sudah di-create, yang sudah kita buat. Jadi nanti aplikasinya sudah sesuai dengan masjid masing-masing, dengan namanya masing-masing, bisa melakukan online. Gitu. Itu mungkin terus next ya. Jadi tahapannya ini sekarang kan kita melakukan FGD ya. FGD nanti dari sini kita melakukan research and development. Maksudnya apakah nanti penerapannya ini bisa yang harus diimprovement, harus diperbaiki dan bisa berjalan dengan baik. Nah mungkin juga kita perlu melakukan customisasi atau penyesuaian sesuai dengan kebutuhan bapak-bapak ibu, lalu kita implementasi, kita evaluasi. Jadi ini tahapannya sehingga sistem ini bisa berjalan dengan optimal. Next. Nah ini alat-alat yang mungkin kita siapkan. Jadi nanti ada mobile apps, ada berbasis web, ada nanti yang kios ATM beras, QR code dan segala macam. Mungkin yang terkait yang kios ini nggak semuanya ya, gitu ya, alat-alat yang bisa kita lakukan. Tapi kita ada beberapa sampel yang bisa kita lihatkan, gitu ya. Next. Nah ini juga di masjid nanti kita bisa kasih contoh seperti alat ini ya. Jadi di masjid bapak-bapak ibu-ibu itu kayak di McDonald ya, begitu datang dia bisa melakukan proses pelayanan, dia bisa melakukan jual beli barang, tapi yang beli itu jamaah kita punya komunitas sendiri gitu kan, sehingga bisa lebih modern. Ada hand sanitizer-nya, ada KTP reader-nya yang bisa kita lakukan. Dan kalau itu bisa kita lakukan, uang itu tidak berputar di luar negeri, keluar dari wilayah kita, gitu ya. Jadi uang itu berputar di situ, mau beli beras sama saudara kita. Kalau lampu mati, kita cari tukang kan susah. Padahal tetangga kita bisa, cuma kita malu. Pakai aplikasi ada, dia bisa bantu. 50.000 udah bantuin dia, gitu kan. Selama ini kan kita nggak pernah melakukan itu, karena kita nggak ada hubungan kayak semacam ada jarak gitu ya, kita bisa lakukan saling jarak. Dengan ini kita bisa lakukan. Ya, next, ini ekosistemnya yang bisa kita lakukan. Ini terkait sama Masjid Istiqlal. Nantinya dia bisa lihat penyebaran masjid mana yang membutuhkan bantuan dan masjid mana yang tidak. Dia bisa lihat pemetaan-pemetaannya seperti apa gitu ya.
jejaring masjidnya ini dia bisa monitor gitu ya Bapak Ibu. Terus next, nah ini terkait rencana ini yang ada di aplikasi ya, nanti ada di aplikasi seperti ini, rencana dan kegiatan itu seperti apa. Ini rencana-rencana keuangan dan realisasi ini yang dibutuhkan oleh program CSR Pak dari perusahaan swasta. Mereka tuh ada harus wajib mengeluarkan uang, tapi dia harus tepat sasaran dan harus ada laporan. Kalau Bapak bisa menjadikan ini kebutuhan Bapak, misalnya apa, renovasi tempat guru, atap, terus apa karpet atau apa perlu toa, dikasih di sini itu bisa disalurkan gitu ya. Next. Nah, di aplikasi ini yang web based, menunya aplikasinya ini cukup lengkap. Ada pelayanan jamaah mengenai zakat, infak, sedekah. Bapak biasanya kalau pakai kwitansi manual, ini kan kwitansinya digital, sudah ada semua di situ. Jadi dan itu bisa cukup pakai handphone. Jadi menghemat kertas, menghemat biaya. Orang mau bayar zakat, walaupun di mana dia ingat, misalnya lagi di Jawa Tengah, tapi masjid saya nih, saya sholatnya di sini nih, di Jakarta, di rumah saya mau bayar zakatnya di rumah saya aja, tapi saya bisa lakukan online walaupun lagi di luar Jakarta gitu ya. Nanti ada Bapak punya yang tadi Mas, data jamaah. Bapak tahu jamaah mana yang perlu dibantu, terus yang mengenai anaknya dan segala macam itu bisa dilihat semua. Terus lapan asma, data penceramah, data mengenai kajian-kajian segala macam itu Bapak bisa dilakukan di sini ya. Terus ada ibu, perpustakaan segala macam juga masuk di sini ya, data-datanya. Jadi semua berbasis mengenai data ya. Next. Ya ini contoh-contohnya ya terkait mengenai aplikasi sudah pakai QR code. Nah, jadi tadi ada yang disebut apa kiris ya. Kiris, nanti ada kiris kiri, kita bisa lakukan dan kita implementasikan ya. Next. Ya ini contoh. Jadi di masjid Bapak Ibu ada masjid raya, ada masjid agung, ada masjid besar, ada masjid jami. Ini ikutin struktur pemerintah gitu ya, sehingga programnya itu bisa terstruktur sesuai dengan program-program pemerintah pula gitu ya. Kalau yang swasta kan sudah ada penanganannya khusus ya gitu. Jadi ada marketplace, ada takmir masjid, ada jamaah yang bisa kita lakukan ya. Terus next. Nah ini terkait mengenai fungsi dari aplikasinya. Kalau kita klik, nanti bapak-bapak ibu bisa coba-coba di rumah. Yang tadi sudah download kan ya. Cuma saya belum bisa masukin karena saya belum tahu informasi bapak dari masjid mana aja gitu ya. Nanti kasih tahu sama saya. Mesti di create satu-satu, mesti diinstal satu-satu, terus dimasukin nama-nama DKM-nya, ketua DKM siapa segala macam, baru bisa kita masuk ke aplikasi gitu ya. Next. Nah nanti tampilannya begini, kalau misalnya dibuka jamaah, dia bisa mau melakukan proses pelayanan, dia butuh ambulans, nah butuh apa gitu. Ambulans ini nanti terhubung dengan puskesmas, dengan RSUD gitu ya. Kadang-kadang kita jadi mesti bisa berperan di situ gitu. Dan ini akan dibantu oleh pemerintah nantinya. Kita sedang melakukan penjajakan juga dengan Pemda DKI dari program ini gitu ya. Nanti kalau bapak-bapak tadi, makanya saya perlu MOU dan PKS dan Istiqlal, dan ini yang kita bawa ke Pak Heru. Nah tadi saya sudah koordinasi bahwa ayo dong kita memberdayakan masjid itu butuh ambulans, butuh aplikasi, butuh ini gitu kan. Masjid juga bisa membangun Baitul Mal ya, yang pinjol yang segala macam ya, kita ke Baitul Mal. Kalau kita misalnya menghidupkan warung-warung tadi ya, sekarang kan orang beli gula 1 kilo aja nggak mau di warung tetangga. Dulu kita ini belinya yang jauh gitu, yang bagus tokonya gitu kan, sehingga harga kita juga nggak bisa bersaing. Mau bikin gula 1-2 Allahu Akbar juga, kalau misalnya harganya terlalu mahal ya mereka pasti pilih yang murah gitu kan gitu. Jadi kita harus membuat community, kita juga berjihad berjamaah dalam ekonomi. Inilah jihad ekonomi yang akan kita lakukan Bapak Ibu ya. Next. Oke, next. Ini jadi ada layanan-layanan. Ini kita berbasis QR code, nanti semuanya tinggal bisa di scan, tapi nggak usah beli alat ini ya, cukup pakai handphone.
Jadi pakai handphone nanti udah bisa dilakukan. Jadi kalau ada jamaah yang mau dapat voucher atau apa, tinggal di scan. Oh, Anda dapat voucher kemarin sholat subuh berjamaah gitu kan, untuk ini gitu ya. Kemarin kalau di masjid saya tuh ada Jumat berkah, tapi saya nggak kedapatan dulu karena udah diambil sama anak kecil itu ya orang belum Keduluan. Oke, ini nanti insya Allah ya. Rebut. Ya. Oke, next. Nah, nanti berbasis QRP. Format surat layanan Bapak Ibu nggak usah ngarang-ngarang lagi ya. Format gimana sih saya mau mendapat bantuan dari DMI? Bagaimana sih saya mau mendapat bantuan dari Basnas untuk terkait kegiatan? Itu sudah ada formatnya dan kalau diklik langsung ke sana ke orangnya. Dan Bapak bisa track itu sudah diterima atau belum, di approve atau belum, ya, untuk bisa dilakukan. Itu yang akan kita proses nanti ya. Next. Nah ini berbasis Bluetooth juga, jadi bisa langsung di print apa segala macam, bisa di share nanti dokumennya, bisa di share lewat WA, lewat media sosial segala macam, sehingga masjid Bapak Ibu itu bisa terkenal ya, untuk mengajak orang bersiar. Ayo kita ke masjid, masjid itu pusat solusi, nggak usah pinjaman online, nggak usah apa, ayo kita sama-sama kita bangun berjamaah mengenai ekonomi kita gitu ya. Next. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Nanti kalau bimbingan teknis saya berharap dikirim dari DKM itu anak-anak muda, jadi bukan ketua DKM-nya. Kalau ketua DKM-nya kebijakannya, kalau ini lebih mengoperasionalkan aplikasi, kalau bisa orang yang betul-betul bisa mengoperasionalkan aplikasinya ya. Nanti tanggal 31 ya Pak ya? 31 ya. Nanti di tanggal 31 itu sebelum tanggal ini kan tanggal 26 ya, sebelum tanggal 27 28 saya sudah terima bahan dari Bapak, nama masjidnya apa, terus dia punya data struktur DKM-nya apa, nanti baru dilatih Bapak kirim orang ke UPIAI tanggal 31 untuk mengoperasikan aplikasi gitu. Ada mungkin itu kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanya jawab ya, kasih. Ya, jadi Pak, Layanan, ada manajemen masjid, ada CSR, ada zakat, infak, sedekah, semuanya satu kategori ini banyak Pak. Nah, kategori-kategori ini nanti kita bisa customisasi, kita bisa buat sesuai dengan surat, sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Karena di masjid itu kan ada yang kecil, ada yang besar, jadi tidak semuanya sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Nah, saya kasih contoh, misalnya membuat pelayanan apa enggak? Ada teman mahasiswa enggak ya? Ya membuat surat keterangan ini masjid misalnya. Ya, kita tinggal ketik namanya atau NIK-nya, coba 234 sudah. Nah, nanti di sini sudah ada daftar jamaahnya, tinggal diklik. Nah, datanya sudah kelihatan. Jadi nggak perlu di-input satu-satu karena database-nya sudah ada gitu. Nanti Bapak Ibu kalau ada data di Excel atau data jamaah bisa pakai itu. Nanti juga bisa pakai ini ya. Alat ini nanti tadi bisa di-scan, KTP-nya bisa masuk di situ. Jadi nggak di-input satu-satu. Ya. Next. Nah, setelah ini coba lanjut persyaratan Mas. Yang di sini diklik ini. Oke. Jadi untuk membuat surat keterangan apa? Misalnya ada foto KTP, surat keterangan RT gitu ya. Jadi misalnya masjid memberikan rekomendasi untuk orang ini dapat BLT karena selama ini dia nggak dapat BLT karena yang dapat anaknya Pak RT sama Pak Lurah aja yang didaftarin. PRW juga. Iya. Oke, ini dicentang ini, masuk. Hampir sama ya. Lanjut suratnya. Nah, kasih keterangan mohon dibantu BLT misalnya gitu ya. Gitu. Nah, terus di sini nama ketua DKM-nya siapa? Misalnya Ahmad. Nah, di print dulu.
Ada ya? Ini jaringan kalau baik ini coba dihitung balik Mas yang ini. Ini contoh yang jadi kalau sudah ini diproses, yang jadi coba di menu utama, bukan yang paling kanan, pojok kanan, nggak kelihatan itu, coba di bawah ini. Nah itu menu utama, klik, ini arsip dokumen, ini data surat. Jadi kalau diproses, ini ada data-data surat. Ini kalau di preview misalnya ini, ya PDF-nya. Tuh, suratnya bisa langsung jadi gini, surat. Makanya saya butuh surat dari Bapak Ibu ini, ya. Gitu. Jadi nanti saya buat template-nya semuanya, formatnya sudah ada semua. Begitu diklik nanti di generate langsung udah ada. Jadi nggak perlu ngarang-ngarang lagi dan sudah sesuai dengan standar kebutuhan yang ada, gitu ya. Gitu. Dan di bawah ini, terus ini, nah kita punya ini juga QR. Itu tidak bisa memalsukan tanda tangan. Ya, kalau pakai Bapak punya Ibu tanda tangan biasa, itu di scan dibawa ke warnet, itu udah bisa dicairin duit gitu. Sekarang kan bisa itu, uang aja bisa dipalsuin, apalagi cuma tanda tangan gitu. Tapi kalau pakai ini algoritma itu bisa di scan dan bisa. Itu kira-kira ya pemalsuan. Dan ini bisa di tracking terkaitannya, dan ini punya sertifikasi oleh Badan Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik dari Badan Cyber Negara. Jadi ini dilindungi oleh negara, bukan oleh saya, gitu, oleh negara. Gitu ya. Coba tadi yang menu aplikasi ini Mas. Ini tadi di menu layanan. Ini ya, jadi layanan mak, jenis layanan. Nah, jadi ini ya menu-menunya ya yang sudah ada. Jadi proses operasionalnya seperti ini. Kalau kita mau membuat layanan, di sini banyak. Sini coba klik ada CSR, coba klik ya, klik CSR. Nah, terus ada infak, sodako, ya, terus ada donasi, dan ini bisa di akses lewat Android juga yang tadi Bapak download ya terkait sama ini gitu ya. Jadi orang mau donasi atau apa bisa dilakukan. Terus bidang usaha masjid mengenai barang-barang apa dia bisa bikin e-commerce untuk dilakukan, bisa di sini. Oke, terus yang di sana di menu lagi Mas, di dashboard coba klik menu utama tadi paling pojok, menu utama. Di dashboard Bigpro, coba lihat statistik. Oke, masjid bisa tahu mengenai layanan-layanan yang ada. Misalnya ada orang minta zakat, berapa hari ini yang minta zakat, berapa yang minta sedekah, berapa yang nyumbang, gitu kan? Itu semua terdata. Rata-rata itu disalurkan kemana infaknya? Itu semuanya nanti kelihatan ada di sini. Nih, ya. Terus ketua DKM kalau mau menyetujui surat itu bisa diklik sini. Dia menunggu persetujuan nih. Klik menunggu persetujuan. Di sini dia bisa klik persetujuan itu bisa satu-satu atau bisa sekaligus gitu ya, kumpulnya. Tuh, dia approve gitu ya. Tuh, disetujui coba oke. Kadang-kadang kan suratnya banyak ya masuk, setujui dia tinggal klik itu bisa langsung diproses. Tuh, udah selesai. Itu ya. Nah, di aplikasi juga ada surat masuk. Coba klik surat masuk sini. Surat masuk ini nanti dari Istiqlal itu kalau ada pengumuman atau mungkin ada program, Bapak Ibu langsung terima di kotak masuk ini secara elektronik. Gitu ya. Masuk di sini. Terus permohonan warga, ini kalau warga tadi mau minta bantuan atau apa, dia bisa masuk sini kayak ini, minta infak gitu kan, dia lihat surat. Tapi kalau warga tersebut belum terdata atau mungkin ini perlu diverifikasi pihak masjid, sistemnya kasih tahu warga ini belum terdata, mohon diverifikasi dulu gitu kan, baru dicocokin. Nah, ketua DKM nanti yang menentukan ini pantas nggak dapat zakat atau tidak segala macam. Jadi diverifikasi dulu baru dilakukan. Ini agenda ini terkait program-program masjid. Jadi
kegiatan masjid itu sudah terpampang di sini, termasuk kegiatan di Istiqlal. Kita bikin festival Istiqlal, kegiatan keagamaan, ada jadwal berceramah, semua ada di sini nanti Pak. Gitu. Jadi kita tahu di Istiqlal ini apa segala macam terkait ini, gitu ya. Terus menu tadi, ke menu utama tadi Mas. Menu utama di sini ada anggota jamaah, coba data center, coba data center Mas. Data center yang ini coba koleksi data. Nah ini adalah aset pencatatan dari Bapak. Jadi kalau misalnya nanti ada sumbangan atau apa segala macam, di mana itu aset-aset yang bergerak, daftar muzaki, badan usaha, keuangan masjid bisa dimasukin di sini, gitu ya. Jadi semua terkait manajemen masjid itu masuk di sini. Ini ada mengenai misalnya data keuangan, nanti tinggal diklik, coba diklik yang ini. Nah di sini nanti ada nih mereka penerimaan promo bulan ini, laporan keuangan apa, nanti bisa dimasukkan secara sistem. Saya rasa itu cukup, kayaknya sudah mulai lelah atau gimana ya. Ada pertanyaan Bapak? Implementasikan dan akan berkelanjutan seperti yang disampaikan oleh Bapak Pak Sabar. Bapak jangan berhenti sampai di sini gitu ya. Jadi harus ada pendampingan selanjutnya. Mudah-mudahan kegiatan ini tetap terus berkelanjutan sampai paling tidak benar-benar terimplementasi dari apa tujuan dari kegiatan tersebut. Terima kasih. Nitipan sendal sekarang di luar sebelum masuk ke masjid. Nitipan sandal di luar. Cathedral.